Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang iklan Shopee lagi. Iklan Shopee ini nggak bisa habis kita bahas ya, karena nggak habis habis juga saya ulik. Alhamdulillah. Jadi yang akan saya bahas sekarang adalah penjualan versus penjualan langsung. Apa sih penjualan dan apa sih penjualan langsung? Nah, saya langsung aja jelasin. Jadi penjualan itu kalau misalkan ada customer nih, customer melihat ads dari produk A, ads-nya ini dia ngeklik. Lalu dia jalan-jalan ke produk B, jalan-jalan ke produk C sehingga dia check out-nya A, B dan C. Itu semua nilai ini namanya adalah penjualan. Penjualan langsung, kalau ads si orang tadi ketemu ads A, dia memang jalan-jalan ke B, ke C, ke D gitu ya, lihat produk B, produk C, produk D, tapi dia check outnya cuma A aja, nggak ada B, nggak ada B, C, nggak ada D, meskipun dia sudah lihat, dia cuma check out yang A, atau mungkin dia nggak lihat yang B, nggak lihat yang C, nggak lihat yang D, jadi bisa aja dia lihat yang A doang, langsung check out, itu namanya penjualan langsung, tanpa ada embel-embel produk yang lain. Paham ya? Jadi penjualan itu lebih besar, kalau penjualan langsung itu lebih kecil karena hanya spesifik ke produk yang diiklankan. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, harusnya penjualan itu memang lebih besar daripada penjualan langsung karena ya seperti saya bilang tadi kalau penjual itu yang lingkaran yang gede ini, penjualan langsung itu adalah bagian dari si lingkaran yang gede itu. Jadi secara umum harusnya gitu. Kalau teman-teman ada yang ngalamin angka penjualannya di Shopee-nya lebih besar. Ini sales center iklan Shopee ya. Lebih besar daripada lebih kecil daripada penjualan langsung. Saya belum nemu kasusnya, tolong share di kolom komentar ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ini apa pentingnya? Nah, penjualan sama penjualan langsung tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh iklan saya 3 bulan terakhir, saya ambil time frame paling panjang. Ini ada penjualan langsung, ada penjualan dari GMV langsung. Bisa dilihat ini secara umum yang penjualan ini yang sebelah kiri ini dia lebih besar daripada yang sebelah kanan. Karena memang ya gitu teorinya. Orang si penjualan langsung ini include ke dalam ini. Bahkan ada yang penjualan langsungnya nol nih. Saya ada kasus penjualan langsungnya nol, berarti dia ngelihat produk yang saya iklanin, tapi checkoutnya bukan itu sama sekali. Jadi malah checkoutnya yang lain. Nah, ini 4 juta sekian checkout sama produk yang lain, bukan produk yang saya iklanin. Itu penjualan sama penjualan langsung, GMV sama penjualan. Nah, apa pentingnya? Ini pentingnya itu untuk ngecek, untuk menakar. Sejujurnya saya juga masih bingung nakarnya gimana. Cuman sebagai gambaran untuk tingkat cross sell kita. Tingkat cross sell itu apa? Salah satu yang pentingnya itu masalah kaidah MaxiPC. Jadi kalau teman-teman belum nonton, cari video saya namanya biaya per klik ya anti boncos. Secara teori ini memang anti boncos, secara praktek belum tentu. Namanya MaxiPC. Jadi kita nentuin biaya per klik dari margin si produk tersebut. Nah, itu kan masalahnya dari satu produk. Jadi si kaidah tersebut melihat produk A marginnya berapa, nih ada marginnya berapa, ini misalkan dan ini adalah budget untuk iklan. Budget iklan dihitung-hitung menjadi CPC atau bid per klik, biaya per klik, BPK. Ini kaidah MaxiPC. Ini kaidah ini untuk satu produk A aja. Nah, bagaimana kalau misalkan behavior customer-nya teman-teman, checkout-nya bukan A aja tapi A, B, C, D dan nah, ini kaidah MaxiPC tadi akan jadi ngejelimet karena harus ngitung satu-satu marginnya, digabunginnya seperti apa dan seterusnya jadinya ribet. Nah, makanya tingkat cross sell ini dan plus kaidah MaxiPC membuat si kaidah MaxiPC-nya jadi nggak relevan. Misalkan MaxiPC-nya dapatnya 200, ternyata si produk tersebut tingkat cross sell-nya bagus, pasang 500 juga masih masih nggak boncos. Karena apa? Karena tingkat cross sell-nya bagus, karena orang check out juga produk yang lain. Mudah-mudahan paham. Saran saya tonton dulu karena kalau belum nonton jadinya roaming pasti. Ini cari aja Gani Rozaki Maxi PC di YouTube. Mudah-mudahan bisa paham. Nah, jadi cross sell itu pentingnya lagi. Cross sell itu kalau cross sellnya makin tinggi, customer tuh makin kepo artinya. Artinya customer makin kepo sama toko kita. Dia lihat produk sesuatu, produk toko ini jualan apa lagi sih? Atau di bawahnya ada produk rekomendasi, dia ngeklik juga. Artinya customer makin kepo dan jangan sampai mengecewakan. Kenapa jangan sampai mengecewakan? Karena kan orang sudah datang ya, orang sudah niat untuk ngepoin. Makanya penting sekali keseragaman produk, bukan keseragaman sebetulnya. Membuat assortment produk yang memang assortment tuh memilih produk atau menata produk yang memang sesuai dengan audiens. Jadi jangan ngaco, misalkan saya jualan gamis tiba-tiba
Di bawahnya saya jualan ban motor. Karena kalau kalau perempuan ya nggak mungkin beli ban motor dong, boro-boro mikirin ban motor ya nggak. Jadinya itu tingkat cross-sell-nya jelek. Jadi jangan sampai mengecewakan dengan memberikan produk-produk yang nggak relevan terhadap audiens. Kalau gamis ya di bawahnya ya jilbab, ya handsock, ya cadar, ya apalagi kalau misalkan peci ya di bawahnya koko, terus celana, terus jas misalkan atau apalagi. Atau produknya adalah mikrofon kayak gini, ya jelas di bawahnya adalah kamera, terus tripod dan sebagai peralatan-peralatan untuk ngonten atau peralatan-peralatan untuk digital. Itu namanya cross sell. Itu pentingnya. Makin kepo dan jangan mengecewakan. Nah, biasanya saya parameter si cross sell ini saya pakainya parcel size sudah cukup. Parcel size itu pieces, jumlah pieces yang terjual dibagi transaksi. Jadi makin gede ini itu makin bagus cross sell-nya. Artinya kalau misalkan parcel size-nya angkanya 1,5 misalkan. Artinya satu satu customer itu check out 1,5 pieces. Artinya dia bukan hanya check out si produk tersebut tapi check out juga produk yang lain. Jadi makin gede angka itu tingkat cross sell-nya makin bagus. Nah, saya lagi ngulik-ngulik si iklan Shopee soal si penjualan dibagi penjualan langsung ini. Jadinya saya tadi cobain ngegenerate angka-angka ini, saya download 3 bulan, 30 hari terakhir sama 7 hari terakhir. Penjualan sama GMV langsungnya saya bikin rasionya. Karena yang penjualan kan pasti lebih gede ya secara teori. Saya coba bagiin ke yang GMV langsung. Kita lihat si rasionya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini angka saya ya. Di 30 hari 3 bulan terakhir itu angkanya 1,83. Artinya penjualan dibagi penjualan langsung itu 1,83. Artinya 0,83 itu adalah yang check outnya bukan produk yang diiklankan. Last 30 hari terakhir juga 1,88, last 7 days 1,93. Wow, gede juga ya saya pikir. Nah, saya nggak tahu yang bagus ini berapa karena saya baru ngitung ini. Saran saya teman-teman kalau boleh gitu, tolong hitungin terus share di kolom komentar ya. Kita saling benchmarking yang bagus itu berapa. Apakah makin gede makin baik? Ya, saya rasa makin gede makin baik. Tapi yang jadi gawat yang bisa Anda ambil dari video ini kalau misalkan angka Anda misalkan satu bulat gitu. Jadi yang iklan itu yang dibeli. Nah, itu hati-hati dengan toko Anda. Jangan-jangan memang toko Anda tidak memuaskan pelanggan, tidak memuaskan rasa kepo pelanggan. Karena pas ke pelanggan kepo mau beli yang lain, nggak ada yang cocok nih. Nah, kalau satu bulat atau 1,1 mungkinlah saya ngasal aja itu ada yang sakit dengan toko Anda. Tapi kalau angka saya segini, Anda boleh benchmarking ke sini, boleh benchmarking ke data sendiri, terserah. Saya juga nggak tahu yang bagus itu berapa. Oke, sekian aja. Sekian aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya soal iklan Shopee ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Atau boleh klik thanks, itu sangat sangat membuat saya semangat. Atau join membership juga boleh, kita bisa diskusi. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.